Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulia Fitriani. Pada kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai serta skala. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan benar. Yang kedua, menentukan perbandingan senilai dengan tepat. Yang ketiga, menentukan perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Pada pembahasan yang pertama, kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai merupakan perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang lain juga semakin besar. Contoh, sebuah sepeda motor memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Jika mobil berisi 5 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh adalah titik-titik kilometer. Jawab, jika 3 liter bensin menempuh jarak 12 km. Jika 5 liter bensin, berapakah jarak yang dapat ditempuh? Semakin banyak bensin yang digunakan, otomatis semakin banyak juga semakin jauh jarak yang dapat ditempuh. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal kita membandingkan 3/5 sama dengan 12/X. Setelah kita bandingkan, kita kali silang. 3 kali X sama dengan 5 kali 12. 3 kali X itu sama dengan 3X dan 12 kali 5 sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah 20 km. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabel diperbesar, maka sebaliknya variabel yang lain jadi semakin kecil. Contoh, sebuah proyek dapat dikerjakan oleh 10 orang dalam waktu 70 hari. Jika banyak pekerja bertambah 4 orang, maka proyek tersebut akan selesai dalam berapa hari? Kita jawab, jika 10 orang dapat selesai dalam waktu 70 hari. Jika ditambah 4 orang, maka menjadi 14 orang. Maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Kita lihat, jika jumlah pekerjanya bertambah banyak, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut semakin sebentar, semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jika variabelnya diperbesar, maka variabel yang lain akan semakin kecil. Bagaimana cara menyelesaikannya? 10/14 ini dibuat perbandingan sama dengan, karena berbalik nilai, yang ini kita balik jadi X/70. Kemudian kita kali silang. 14 dikali X sama dengan 10 dikali 70. 14 kali X itu sama dengan 14X dan 10 kali 70 sama dengan 700. X sama dengan 700 dibagi 14. X sama dengan 50.
Jadi, jika banyak pekerjanya ditambah 4 orang, maka proyek tersebut akan selesai dalam waktu 50 hari. Perbandingan ini dapat kita terapkan dalam penggunaan skala pada peta. Apa skala pada peta itu? Skala pada peta adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh, jarak antara desa Arosbaya dengan desa Katol Barat pada peta adalah 9 cm. Jika skala pada peta 1:200.000, berapakah jarak sebenarnya dua desa tersebut? Kita jawab, skala pada petanya adalah 1:200.000. Berarti jarak 1 cm pada peta itu mewakili 200.000 cm jarak sebenarnya antara desa Arosbaya dengan desa Katol Barat. Kemudian kita langsung aplikasikan ke rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Skalanya sudah diketahui, itu 1:200.000. Skalanya 1:200.000 sama dengan jarak pada petanya juga sudah diketahui, yaitu 9 cm. Makanya di sini 9 per yang ditanyakan jarak sebenarnya. Kemudian kita kali silang, 1 dikali jarak sebenarnya itu jarak sebenarnya sama dengan 200.000 dikali 9. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 200.000 kali 9 itu 1.800.000. Ingat satuannya cm. Biasanya jarak sebenarnya itu dirubah menjadi kilometer. Jadi 1.800.000 cm kita rubah menjadi kilometer, menjadi 18 kilometer. Jadi jarak sebenarnya antara desa Arosbaya dengan desa Katol Barat adalah 18 kilometer. Selanjutnya kita akan belajar tentang model berskala. Apa itu model berskala? Model berskala merupakan bentuk tiruan yang menyerupai bentuk aslinya dengan menggunakan skala tertentu. Contohnya miniatur bangunan, foto, dan lain-lain. Pada model berskala berlaku perbandingan panjang model per panjang sebenarnya sama dengan lebar model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi model dibagi tinggi sebenarnya. Contoh, lebar sayap model pesawat terbang 12 cm. Lebar sayap dan panjang pesawat terbang sebenarnya berturut-turut adalah 18 meter dan 24 meter. Panjang model pesawat terbang tersebut adalah titik-titik sentimeter. Di sini kita selesaikan panjang model dibagi panjang sebenarnya sama dengan lebar model dibagi lebar sebenarnya. Kenapa kita hanya menggunakan panjang model dan lebar model? Karena yang diketahui di sini lebar dan panjang, jadi tingginya tidak usah kita ikutkan. Panjang model per panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Panjang model yang ditanyakan, panjang sebenarnya dari pesawat tersebut adalah 24 meter. Lebar model dari pesawat terbang itu 12 cm dan lebar sayap sebenarnya itu 18 meter. Kemudian kita kali silang. 18 dikali panjang model sama dengan 24 dikali 12. Sehingga panjang model sama dengan 12 dikali 24 dibagi 18. Panjang model sama dengan 16.
Jadi, panjang model pesawat tersebut adalah 16 cm. Di sini ada latihan soal, ada 2 latihan soal. Kalian kerjakan di buku tugas matematikanya. Cukup sekian pembahasan dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.